Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat video ya teman-teman. Ibu doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan teman-teman masih dalam keadaan puasa tanpa ada halangan apapun. Teman-teman, terima kasih Ibu ucapkan siapa saja yang telah setia kepada video-video Ibu sehingga video-video Ibu masih tetap eksis hingga sekarang. Semua itu karena kesetiaan teman-teman selalu mengikuti dan menyaksikan video-video Ibu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Ibu akan mengambil tema yaitu tentang 5 lubang yang membuat puasa kita batal. Tentunya teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham ya. Teman-teman, lubang apa saja sih yang membuat batal puasa kita? Di dalam tubuh kita teman-teman ada 5 lubang yang membuat puasa kita batal ya, apabila disengaja ya. 5 lubang itu: 1. Lubang mulut, 2. Lubang hidung, 3. Lubang telinga, 4. Lubang kubul, 5. Lubang dubur atau lubang depan belakang. Teman-teman, kalau tentang lubang mulut ya, bagaimana sih memasukkan sesuatu benda apapun ke lubang mulut kita bisa menjadi batal? Apa yang menyebabkan batalnya? Nah, jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita secara sengaja, nah, yang menjadi batalnya itu bukan memasukkannya teman-teman, tetapi yang menjadikan batalnya itu yaitu menelan ya. Menelannya, jika kita menelannya maka itu akan menyebabkan batalnya puasa kita. Seperti begini, Ibu masukkan jari Ibu ke sini, batal tidak? Nah, ini tidak menjadikan batal, tidak menjadikan puasa kita batal ya. Atau apa aja, benda apa aja ya. Bahkan misalkan kita memasukkan permen sekaligus ke mulut kita, kalau permen itu tidak kita telan, cuma kita kulum aja di dalam mulut, itu tidak menyebabkan batal teman-teman. Soalnya yang menyebabkan batalnya puasa kita jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita yaitu menelannya ya. Tapi kalau tidak ditelan benda itu maka tidak batal. Cuma kalau sengaja-sengaja memasukkan yang namanya makanan ke dalam mulut walaupun tidak ditelan, itu terkena hukumnya makruh ya. Jadi kita dianggapnya iseng-iseng memasukkan benda ke dalam mulut kita ya. Nah, seperti contoh, kalau kita berwudu, nah kita berwudu bagian kumur-kumur itu memasukkan benda enggak? Nah, kita memasukkan benda, memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita yaitu air, yang bentuknya air, kita berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur itu tidak batal teman-teman, karena berkumur-kumur itu dikeluarkan lagi, tidak ditelan ya. Kecuali kalau berkumur-kumur terus ditelan airnya, nah itu yang menyebabkan batal. Tapi ada kecualinya. Misalkan kita lagi berkumur-kumur, nah ada yang mengagetkan kita ya, atau kita mendengar apa gitu, kita kaget dan spontan tidak sengaja air kumur-kumur itu tertelan oleh kita. Nah, kalau kata para ulama itu
namanya rizki katanya ya, milik gitu ya, itu tidak menyebabkan batal karena tidak disengaja ya. Jadi masuknya air ke dalam tubuh kita itu melalui mulut tidak disengaja, jadi tidak batal walaupun tertelan, namanya itu mah tertelan bukan menelan, beda ya. Kalau tertelan dengan menelan itu beda. Kalau kita menelannya dengan sengaja, air kumur-kumur itu ya, baru itu batal. Yang kedua yaitu lubang hidung. Apa sih yang menyebabkan batal jika kita memasukkan suatu benda ke lubang hidung kita? Nah, jika kita, nah ini kabar gembira buat para yang hobi ngupil. Buat yang para hobi ngupil, ternyata memasukkan benda atau jari ke dalam hidung kita atau ngupil ya, itu tidak batal teman-teman ya, karena yang dimasukkan hanya sekian saja, nggak bakalan sampai ke dalam. Tetapi yang membuat puasa kita batal jika memasukkan benda ke dalam hidung kita itu yang sampai ke sini nih, yang sampai ke atas. Jika kita berwudu itu suka kita menghisap air ya, sampai ke sini itu terasa panas. Nah, jika kita memasukkan bendanya sampai ke atas ke sini, sampai terkena panas bila dimasukkan air ke dalam hidung kita, nah itu baru batal. Tapi jika kita hanya sedikit saja masukkan bendanya, seperti orang-orang yang hobi ngupil itu kan cuma paling sekian nih ya, berapa inci aja, nah masuk begini aja, nah itu tidak batal. Daripada hidung kita kok kotor ya, jijik ya, nah lebih baik gitu. Tapi jangan juga sengaja-sengaja di depan umum ya. Nah teman-teman, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, lubang telinga. Apa sih yang menyebabkan batalnya jika benda itu masuk ke lubang telinga? Sama aja dengan lubang hidung tadi, teman-teman ya. Jika kita memasukkan benda atau jari kelingking, kadang-kadang kita kan suka gatal ya, telinga kita suka gatal. Nah, yang masuk ke dalam telinga kita hanya sekian saja nih ya, paling sekian ya, masuk jari kelingking kita. Nah itu tidak menyebabkan batal teman-teman, kecuali misalkan pakai korek kuping. Bisa jadi kalau korek kuping itu panjang sejari kelingking ini, bisa jadi terus sampai masuk ke dalam karena korek kuping itu kecil sampai masuk ke dalam terus, itulah yang menyebabkan batalnya puasa kita. Tetapi kalau hanya pakai jari saja, paling sekian ya, tidak akan masuk semua, cuma di bagian lubang luarnya saja, nah itu tidak batal teman-teman. Nah yang keempat sekarang, lubang kubul ya, atau lubang depan ya. Nah hati-hati untuk kaum hawa, untuk para gadis atau ibu-ibu, mamah-mamah, bunda-bunda ya. Kalau kita hendak membersihkan daerah fi kita ya, nah misalkan setelah ini ya, setelah buang air kecil, nah kita jangan sekali-kali kita membersihkannya ujung jarinya itu sampai bengkok begini, sampai masuk ke lubang fi kita ya. Nah itulah yang menyebabkan batalnya puasa kita. Nah jadi kalau kita sedang berpuasa, usahakan kita mencuci bagian fi kita itu cukup dengan ini aja nih ya, cukup dengan perut namanya ya. Kalau ini namanya punggung ya, punggung telapak tangan kita, punggung tangan kita. Nah kalau ini namanya perut tangan telapak kita ya. Jadi kita membersihkan bagian fi kita itu pakai perutnya saja ya. Jadi lurus, tangannya tuh lurus begini ya, membersihkannya.
Jadi jangan sampai si jarinya itu bengkok begini terus masuk ke lubang V kita, itu yang menyebabkan batalnya ya. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu lubang dubur atau lubang belakang. Sama, lubang dubur juga dalam kita membersihkan dubur kita setelah buang air besar. Nah sama, cukup dengan ini aja ya. Kalau kita lagi berpuasa, cukup dengan perut telapak tangan kita aja ya, jangan sampai gini-gini seperti biasa hari-hari biasa kita ya. Satu lagi ketinggalan, buat para bapak-bapaknya ya, para lelaki, kalau misalkan apa sih yang membuat batalnya ya, yang membuat batalnya jika bapak-bapak itu, misalkan bapak-bapak kan ada juga ya lubang tempat keluar ini, lubang tempat keluar pipisnya itu ya, lubang tempat keluar air kecil. Jika diberdirikan, misalkan itu iseng-iseng, misalkan ditetesi air ya, misalkan ini ya, iseng-iseng ditetesi air, nah itu yang menyebabkan batalnya. Nah teman-teman, semoga video ibu kali ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Alhamdulillah jika bermanfaat, berikan komen dan saran dan like-nya, berikan komennya ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu tentang 5 lubang yang membatalkan puasa kita. Terima kasih telah menyaksikan video ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.